Sebagai perawat pribadi yang terpaksa menikah dengan Reza, seorang pria lumpuh, aku mulai merasakan cinta yang tak terduga meski terbebani oleh rahasia besar yang ia sembunyikan. Namaku Sinta. Kalau kau tanya siapa aku, jawabannya nggak rumit-rumit amat. Aku cuman gadis biasa yang tinggal di sebuah desa kecil, yang bahkan Google Maps pun kadang suka nyasar kalau mau cari alamatnya. Rumahku sederhana, berdinding kayu yang mulai keropos di sana-sini, dengan pekarangan yang sering dijadikan tempat ibu menjemur pakaian dan ayam-ayam peliharaan berkeliaran semaunya. Aku bukan siapa-siapa, dan itu bukan bentuk merendahkan diri. Aku memang cuma lulusan akademi keperawatan kecil di kota sebelah, yang sekarang kerja sebagai perawat pribadi. Gajiku nggak seberapa, cukup buat makan dan bantu bayar utang ayah di koperasi desa. Sisanya, ya, habis untuk ongkos dan sedikit tabungan. Kalau ibu butuh berobat lagi, hari-hariku datar. Bangun pagi, masak seadanya, lalu berangkat kerja merawat ibu-ibu lansia yang seringkali lebih cerewet dari anak kecil. Tapi aku senang, karena di tengah semua itu, masih ada tawa kecil yang bisa kucuri dari hidup. Sampai suatu hari, datang tawaran yang mengubah segalanya. Siang itu, panasnya nggak main. Matahari kayak dendam sama bumi. Aku baru aja pulang dari rumah Bu Saroh, pasienku yang suka menyelipkan permen jahe ke saku seragamku. Begitu sampai rumah, aku lihat motor besar terparkir di halaman. 2 orang laki-laki berpakaian rapi duduk di ruang tamu. Ayahku duduk di depan mereka, wajahnya tegang. Ibu, yang sedang rebahan di dipan bambu, cuman melirikku lalu mengangguk pelan. "Sinta, sini dulu," kata ayah lirih. Langkahku ragu. Suasana ruang tamu mendadak sesak meskipun hanya kami berlima. Salah satu pria itu mengenalkan diri sebagai Pak Dharma, pengurus rumah tangga keluarga hartawan. Keluarga terpandang di kota yang punya usaha di mana-mana. Aku cuma tahu dari cerita orang-orang di pasar. "Maaf, ini mungkin terdengar mendadak," kata Pak Dharma. Suaranya tenang tapi tegas. "Kami mencari perawat pribadi untuk anak majikan saya, Reza. Dia baru saja kembali dari rumah sakit dan butuh perawatan intensif. Ada rekomendasi dari kepala klinik tempat Sinta pernah magang." Aku terdiam. "Kepala klinik? Pak Raffi?" "Ah, iya. Aku ingat beliau memang punya kenalan luas. Gajinya cukup besar," lanjutnya. "Dan keluarga hartawan akan menyediakan tempat tinggal, makan, serta segala kebutuhan selama bekerja di sana." Aku melirik ayah yang hanya menunduk. Tangannya mengepal di atas lutut. Ada sesuatu yang nggak beres. Naluriku bilang ini bukan cuma soal pekerjaan. "Ada apa ya?" tanyaku pelan. Ayah menarik napas panjang. Lalu, dengan suara yang nyaris patah, dia bilang, "Kalau kamu nggak keberatan, terimalah nak. Kita butuh bantuan, utang di koperasi, dan ibumu butuh pengobatan yang lebih baik." Hatiku seperti disayat. Aku tahu kami sedang kesusahan. Tapi selama ini, aku selalu berpikir aku bisa menahannya. Aku bisa cari kerja tambahan. Tapi sekarang, ayah memintaku dengan suara yang bahkan nggak sanggup menatap mataku. "Apa ini semacam kerja perawat tetap, Pak?" tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Pak Dharma mengangguk. "Untuk sementara, kami akan kontrak selama 3 bulan. Tapi jika cocok, bisa diperpanjang. Dan kalau kamu bersedia, besok kami akan jemput untuk dibawa ke rumah majikan saya." Malam itu, aku nggak bisa tidur. Aku memandangi langit-langit kamar yang sudah mulai lapuk dengan bayangan-bayangan aneh dari lampu minyak di pojokan. Ibu mengetuk pelan pintu kamarku. Masuk tanpa banyak bicara, lalu duduk di sampingku. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap hangat seperti biasa. "Kamu nggak harus kalau enggak mau, Sinta," katanya. Aku menggenggam tangan beliau. "Tapi kalau aku nggak pergi, siapa lagi yang bisa bantu? Aku tahu ayah udah keliling kemana-mana cari pinjaman." Ibu terdiam. Hening yang panjang sebelum akhirnya dia mengelus rambutku. "Hati-hati, ya. Kadang dunia orang kaya itu nggak seperti yang kita kira." Aku mengangguk. Saat itu, aku belum tahu betapa benarnya kata-kata ibu. Keesokan harinya,
Aku berdiri di depan, rumah dengan satu tas besar dan hati yang gemetar. Pak Dharma datang menjemput dengan mobil hitam besar yang membuat anak-anak desa berlarian mengintip. Aku menoleh ke belakang, melihat rumah yang sudah kutinggali sejak lahir. Ayah berdiri dengan tangan melambai, ibu duduk di kursi rotan sambil tersenyum lemah. "Siap, Sinta?" tanya Pak Dharma dari kursi depan. Aku menarik napas panjang. Tidak, aku belum siap. Tapi hidup nggak selalu menunggu kita siap, kan? Siap, jawabku akhirnya. Lalu melangkah masuk ke dunia yang sama sekali asing bagiku. Aku kira hidup di rumah besar itu menyenangkan. Ya, setidaknya itu yang kupikirkan dulu. Mungkin karena kebanyakan nonton sinetron sore hari, yang isinya cewek-cewek manis tinggal di mansion sambil dikelilingi bunga mawar dan kebun luas. Pakai baju tidur lucu tiap hari, terus makanannya selalu ada di atas meja. Tapi begitu mobil berhenti di depan rumah keluarga hartawan, aku tahu, segala bayangan indah itu hancur seketika. Rumah itu terlalu besar untuk terasa hidup. Dari luar, bangunannya tampak seperti istana kecil. Pilar-pilar tinggi berdiri gagah, kaca jendela mengilap, dan taman depannya rapi seperti foto dari katalog majalah interior. Tapi anehnya, tidak ada suara, tidak ada tawa, tidak ada anak-anak berlarian, atau suara nyaring ibu-ibu menyuruh asisten rumah tangga mengepel lantai. Hanya ada sepi, dingin. "Silakan masuk," kata Pak Dharma sambil membukakan pintu. Aku melangkah, ragu. Kesan pertama, rumah ini bukan tempat tinggal, tapi museum. Lantainya mengilap, aroma wangi khas kayu mahal memenuhi udara, dan setiap sudut tampak terlalu bersih. Aku menelan ludah. Rasanya seperti memasuki tempat suci, bukan rumah. "Ini kamarmu," katanya, membuka satu pintu di lorong lantai 2. Kamarnya jauh lebih bagus dari kamarku di desa. Ada kasur empuk, meja kerja, lemari besar, bahkan balkon kecil. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang terasa asing. Seperti aku sedang menumpang, bukan tinggal. "Majikanmu, Tuan Reza, biasanya ada di ruang pribadinya di lantai bawah. Tapi hari ini, dia belum mau ditemui siapapun." Aku hanya mengangguk. "Belum mau ditemui? Oke. Mungkin dia masih butuh waktu." Hari pertama kulewati dengan beres-beres, menghafal denah rumah, dan sesekali ngobrol canggung dengan para staf lain. Mereka semua sopan, tapi jaga jarak. Mungkin karena aku baru, atau mungkin memang semua orang di sini sudah terbiasa menjaga emosi mereka tetap netral. Nggak ada obrolan santai, nggak ada tawa tiba-tiba. Semuanya teratur, nyaris kaku. Baru keesokan harinya, aku mendapat panggilan dari Pak Dharma. "Reza ingin bertemu denganmu," katanya. Jantungku langsung berdebar. Bukan karena takut, oke, mungkin sedikit, tapi lebih ke gugup. Aku sudah membayangkan banyak hal di kepalaku. Seorang pria muda, penuh luka, kesepian, yang mungkin hanya butuh seseorang untuk mendengarkannya. Aku datang dengan harapan bisa jadi perawat sekaligus teman. Tapi begitu pintu dibuka dan aku melihatnya, semua ekspektasi runtuh. Ia duduk di kursi roda hitam, yang tampak seperti keluaran paling mahal di pasaran. Bajunya rapi, sweater abu-abu dan celana kain gelap. Rambutnya sedikit acak-acakan, tapi bersih. Matanya tajam. Bukan tajam karena sinis, tapi karena seperti bisa membaca isi kepalamu hanya dari satu tatapan. Reza, orang yang akan menjadi bagian besar dalam hidupku. Bahkan ketika aku belum tahu sejauh apa semuanya akan berubah. Dia memandangku sekilas, lalu kembali menatap jendela besar di sampingnya. "Kamu Sinta?" Suaranya datar, tanpa intonasi. Aku mengangguk. "Iya, Tuan Reza. Jangan panggil saya Tuan, saya bukan orang tua." "Oke, catat. Dia nggak suka formalitas." "Noted." "Baik, Reza," jawabku, mencoba tenang. Ia tidak menoleh. Hanya tangannya yang bergerak pelan, memutar roda kursinya mendekat ke meja kecil di samping. Aku tidak suka orang cerewet.
Aku tidak suka ditanya-tanya, dan aku tidak butuh dikasihani. Kamu cuma di sini untuk merawatku, bukan jadi temanku. Kalimatnya menghantam seperti palu, tapi aku hanya mengangguk. Saya mengerti. Untuk beberapa detik, dia memandangku. Mungkin mengevaluasi responsku. Atau mungkin hanya memastikan aku cukup kuat bertahan di rumah ini. Lalu dia berbalik lagi, membelakangiku. Kalau kamu bisa jaga batas, kita nggak akan ada masalah. Aku menarik napas pelan. Baik. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan kepala penuh pikiran. Reza bukan seperti yang kubayangkan. Bukan pria lemah yang putus asa karena kehilangan fungsi tubuhnya. Dia kuat, tapi bukan tipe yang menenangkan. Dia seperti benteng kokoh yang sudah bertahun-tahun membangun dinding agar tak satu pun orang bisa masuk. Dan aku cuman gadis biasa yang bahkan masih belajar menenangkan pasien lansia yang rewel. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapi ini, tetapi satu hal yang aku tahu, aku tidak akan menyerah. Bukan hanya karena aku butuh pekerjaan ini, tapi juga karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku penasaran pada seseorang, bukan karena siapa dia, tapi karena kenapa dia begitu keras menjaga hatinya. Hari-hari di rumah keluarga hartawan, mengalir lambat, nyaris tanpa suara. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari semua orang. Biasanya langsung menyiapkan sarapan ringan untuk Reza, sesuai permintaannya yang selalu sama setiap hari, bubur oatmeal polos, roti panggang, dan kopi hitam tanpa gula. Nggak boleh ada tambahan apapun, nggak boleh telat, nggak boleh tumpah, Reza. Seperti jam alarm yang hidup, tepat waktu, teratur, dan kalau kamu keluar jalur sedikit aja, dia bisa berubah jadi dingin membeku. Tapi entah kenapa, aku nggak takut. Aneh, ya. Aku pikir aku bakal ciut lihat tatapannya yang bisa bikin bunga di vas kering sebelum waktunya. Tapi semakin hari, aku justru makin penasaran. Bukan soal bagaimana dia bisa begitu perfeksionis, tapi kenapa? Karena di balik sorot matanya yang tajam, aku sesekali melihat sesuatu yang rapuh. Seperti seseorang yang terlalu sering dihukum karena berharap terlalu banyak. Satu sore, aku sedang membantunya di ruang terapi. Biasanya, kami ditemani fisioterapis bernama Bu Rani, tapi hari itu beliau izin karena anaknya demam. Aku pun diminta menggantikannya membantu latihan ringan. Aku bisa sendiri, katanya pelan, menatap alat bantu yang sudah dia kenal di luar kepala. Tapi saya di sini buat bantu, jawabku tenang. Dia tidak membalas, hanya mendesah kecil lalu mulai menggerakkan tubuhnya dengan susah payah. Aku mengamati gerakan itu dengan seksama. Tangannya gemetar sedikit saat menopang berat tubuhnya, dan keringat mulai membasahi pelipisnya meski AC ruangan cukup dingin. Aku refleks mendekat, siap menahan kursi rodanya yang nyaris melorot ke sisi. "Jangan disentuh," katanya cepat. Aku mundur, tapi tidak jauh. "Reza," kataku pelan. "Saya ngerti kamu mau mandiri, tapi sesekali, nggak apa-apa minta bantuan. Itu nggak bikin kamu lemah." Dia diam cukup lama, matanya menatap kosong ke depan. Lalu pelan-pelan dia berkata, masih tanpa menoleh, "Kalau kamu terlalu sering berharap sama orang lain, kamu akan kecewa." Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam kolam tenang di hatiku. Bukan karena nada bicaranya, tetap datar, tapi karena aku tahu, itu bukan sekadar komentar. Itu luka. Luka yang belum kering, dan sepertinya belum pernah benar-benar dibicarakan. Aku tidak menjawab. Aku cuma duduk di lantai, beberapa langkah darinya, dan menemaninya dalam diam. Sejak saat itu, diam kami berubah rasa. Hari-hari berikutnya, interaksi kami tidak banyak bicara, tapi mulai terasa berbeda. Reza mulai mengangguk kecil kalau aku membawakannya teh di sore hari. Mulai tidak lagi menolak saat aku memberinya jaket kalau suhu ruangan terasa dingin. Bahkan, suatu kali dia sempat mengeluarkan satu kalimat yang bikin aku hampir jatuh dari kursi. "Kamu nggak nyebelin." Aku cuma bisa cengengesan waktu itu. Nggak tahu harus balas apa. Tapi dalam hati, aku tahu. Itu pujian tertinggi dari Reza, versi sekarang. Suatu malam, aku masih berada di dapur, membereskan cangkir-cangkir setelah makan malam. Semua staf sudah masuk ke kamar masing-masing.
Rumah kembali sunyi, hanya terdengar suara jam berdetak di dinding. Aku mendengar suara roda kursi. Reza. Dia masuk pelan ke dapur. Aku refleks berdiri, nggak tahu harus nyapa atau pura-pura sibuk. Kopi, katanya pendek. Aku mengangguk dan mulai membuatkannya. Saat kuletakkan cangkir di hadapannya, aku duduk di meja seberang, menjaga jarak seperti biasa. Aku nggak suka orang banyak tanya, katanya tiba-tiba. Aku mengangguk, tapi aku tahu kamu penasaran soal aku. Dan aku nggak akan marah kalau suatu hari kamu nanya. Aku menatapnya. Tapi bukan sekarang, katanya menambahkan. Belum saatnya. Aku tersenyum kecil. Aku bisa tunggu. Dia menatapku sejenak, lalu menyesap kopinya. Entah kenapa, malam itu, keheningan di antara kami tidak terasa canggung. Rasanya justru hangat. Seperti duduk di depan api unggun tanpa harus banyak bicara. Reza bukan orang yang mudah ditebak, tapi aku mulai tahu pola-pola kecilnya. Kalau dia menatap keluar jendela lebih dari 10 menit, itu artinya dia sedang berpikir keras. Kalau dia menggigit bagian dalam bibirnya, itu tandanya dia sedang menahan emosi. Dan kalau dia diam tapi tidak mengusirku, itu artinya dia membiarkanku masuk, walau hanya sedikit, ke dalam dunianya yang sepi. Aku mulai menyukai pekerjaan ini, bukan karena rumah besar atau gaji yang lumayan, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa sedang membangun sesuatu dari nol. Bukan cinta, belum, tapi kepercayaan, dan itu sama pentingnya. Malam itu sebelum tidur aku menulis di buku catatanku. Dia mungkin nggak bicara banyak, tapi diamnya mulai bercerita, dan aku ingin mendengarnya pelan-pelan, tanpa memaksa. Aku pernah membayangkan momen pernikahanku. Pakai baju putih sederhana, mungkin di bawah pohon besar dengan bunga-bunga gantung. Aku membayangkan lelaki yang menatapku hangat, menggenggam tanganku dan berkata pelan, "Kita mulai dari nol ya." Tapi semua itu ternyata cuma khayalan. Manis, tapi fana. Karena hari itu, aku duduk di ruang tamu besar yang dinginnya mengalahkan suhu AC, mendengar ucapan Pak Dharma dengan kepala berat dan hati yang serasa ditampar berkali-kali. Keluarga hartawan mengajukan tawaran. Mereka ingin kamu menikah dengan Reza. Aku pikir aku salah dengar. Aku menoleh ke arah Pak Dharma, lalu ke ibu dan ayahku yang baru datang dari desa. Wajah ibu pucat, ayah menunduk, tangannya bergetar. Sementara aku hanya bisa duduk diam, mencoba mencerna kalimat yang barusan meluncur seperti peluru ke dalam hidupku. "Kenapa? Saya?" tanyaku pelan. Pak Dharma menarik napas panjang. "Karena Reza butuh seseorang yang dia percaya. Dan sejauh ini, dia tidak pernah menolak kehadiranmu. Itu langka, Sinta." Aku menatap ayahku, dan baru menyadari sesuatu yang lebih pahit dari kabar barusan. Beliau sudah tahu. Matanya basah, tapi dia tidak berkata apa-apa. Lalu ibuku bicara, suaranya pelan seperti bisikan doa. "Utang ayahmu sudah jatuh tempo, rumah di desa bisa disita kapan saja. Ibu juga butuh pengobatan. Ini satu-satunya jalan keluar, nak." Rasanya seperti dunia mengecil, menyempit sampai hanya tinggal satu jalan sempit yang harus kulalui. Dan di ujungnya, ada pintu besar bertuliskan, "Pernikahan tanpa pilihan." Reza tidak mengatakan apa-apa saat kami diberi waktu bicara berdua. Kami duduk di taman belakang, hanya ditemani angin sore dan pohon bougainville yang bunganya berjatuhan perlahan. "Aku juga nggak minta ini," katanya tanpa menatapku. Aku mengangguk, entah mengerti atau cuma menyerah. "Aku tahu kamu nggak cinta sama aku. Dan aku juga nggak sedang cari cinta." Aku menelan ludah. Hatiku rasanya nyeri, tapi anehnya tidak bisa menangis. "Jadi ini kontrak?" tanyaku lirih. Dia menatapku akhirnya. Matanya tajam, tapi aku bisa lihat luka lama yang tak kunjung sembuh. Lebih dari itu. Tapi bukan karena cinta. Aku tidak tahu bagaimana harus merespons. Dan dalam diam itulah kami sepakat untuk menikah. Bukan karena kami saling mencintai, tapi karena keadaan memaksa kami duduk di tempat yang sama. Pernikahannya
bukan pesta. Tidak ada undangan, tidak ada gaun putih, tidak ada musik. Hanya saksi, penghulu, dan beberapa staf rumah. Aku mengenakan kebaya pinjaman, rambut disanggul seadanya, dan senyum yang kugambar di wajahku sekuat mungkin. Reza duduk di sampingku, diam, kaku. Tidak memegang tanganku bahkan sekalipun. Dan saat ijab kabul diucapkan, dunia seperti berhenti. Sejenak, aku merasa diriku berjalan ke tepi tebing, lalu melompat, tanpa tahu ada jaring di bawah atau jurang tak berdasar. Malam pertamaku sebagai istri, aneh. Aku kembali ke kamar. Kamarku tetap sama. Tidak dipindahkan ke ruangan Reza. Tidak ada perubahan. Bahkan tidak ada ucapan selamat dari siapapun. Kamu tahu rasanya jadi figuran di cerita orang lain? Ya, seperti itu. Tapi anehnya, aku tidak marah. Hanya kosong. Keesokan paginya, kami sarapan dalam diam, seperti biasa. Hanya kini, ada 2 cincin perak yang melingkar di jari manis kami. Dan hidup terus berjalan, seolah tidak ada yang berubah. Hari-hari berlalu. Status baruku sebagai istri tidak serta-merta membuat segalanya jadi romantis. Reza tetap dengan jadwal terapinya, dengan kopi hitam tanpa gula, dengan sikap dinginnya yang kadang bikin jantungku ngilu. Tapi ada perubahan kecil, halus, nyaris tidak terlihat. Dia mulai bertanya hal-hal kecil. Sudah makan? Atau tadi kamu kemana? Sesekali dia menatapku lebih lama dari biasanya. Dan entah sejak kapan, dia tidak lagi menghindar jika tanganku menyentuhnya saat membantu terapi. Sampai suatu sore, saat aku mengambilkan jaketnya, karena udara mendadak dingin, dia menatapku dan berkata, "Pelan, aku nggak nyangka kamu bisa bertahan." Aku menoleh, agak terkejut. Aku juga nggak nyangka, tapi ternyata bisa. Dia mengangguk pelan, lalu berkata satu kalimat yang membuat duniaku berhenti sejenak. Mungkin aku juga ingin mencoba. Aku tidak tahu mencoba apa maksudnya. Tapi sejak itu, ada sesuatu yang berubah. Kami mulai berbicara lebih sering. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat pagi-pagi terasa lebih ringan. Aku mulai melihat senyumnya, walau hanya sesekali. Dan aku tahu, perlahan, pelan-pelan, ada sesuatu tumbuh di antara kami. Aku belum tahu apakah itu cinta. Tapi kurasa, ini lebih dari sekadar kompromi. Di buku catatanku malam itu aku menulis, pernikahan ini mungkin bukan awal yang indah, tapi kalau kita berani bertahan, mungkin kita bisa menemukan keindahannya di tengah jalan. Pernikahan bukan akhir dari cerita. Justru itu pintu pertama dari gang sempit penuh tikungan, genangan, dan kadang jalan buntu. Hari-hari pertamaku sebagai istri Reza berjalan seperti naskah tanpa dialog. Kami hidup di bawah atap yang sama, berbagi ruang, waktu, dan kadang napas. Tapi tetap ada jarak. Bukan tembok, tapi batas yang tidak bisa dilompati begitu saja. Reza masih dengan dunianya yang rapi dan teratur. Sarapan pukul 7, latihan pukul 9, membaca buku dari jam 1 sampai 3, lalu duduk di balkon sendirian menjelang sore. Kalau aku bicara, dia menjawab. Kalau aku diam, dia tak pernah memulai. Tapi entah kenapa, sekarang diamnya tidak seberat dulu. Lebih seperti ruang yang nyaman, bukan tekanan. Satu hari, aku lupa mengganti handuknya yang biasa kugantung di kursi roda. Kesalahan kecil yang biasanya akan membuat orang seperti Reza mengerutkan kening dan menghela napas panjang. Tapi saat aku minta maaf, dia hanya berkata, "Tidak apa-apa. Kamu pasti capek." Aku terdiam. Itu pertama kalinya dia bilang sesuatu yang terdengar, peduli. Jadi aku bilang, "Enggak kok, cuman agak lupa aja." Dia menatapku, lama. Lalu tersenyum kecil, samar, tapi nyata. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengannya, aku merasa hangat. Pelan-pelan, aku mulai belajar mengenalnya lebih dalam. Dia suka teh pahit saat malam, tapi suka mencium aroma kayu manis meski bilang dia nggak suka makanan manis.
Dia baca ulang buku yang sama berkali-kali, tapi setiap kali ditanya isinya, jawabannya beda. Mungkin karena dia nggak membaca, tapi merasakan ulang. Ada satu malam saat listrik sempat padam. Hujan deras membuat seluruh rumah gelap gulita. Aku langsung ambil senter dan menuju ruang baca tempat Reza biasa duduk. Dia di sana, mematung, tampak cemas. Tangannya menggenggam kursi terlalu kencang. Aku baru sadar, dalam gelap, dia terlihat takut. Reza? Dia tidak menjawab. Aku mendekat, menyentuh bahunya pelan. Hei, aku di sini. Matanya bergerak, tapi tidak menatapku. Seperti sedang melawan sesuatu di dalam kepalanya. Aku duduk di sampingnya, diam. Lalu, tanpa berkata apa-apa, dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke arahku. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat jantungku gemetar. Dulu, saat kecelakaan itu, aku sendirian, gelap begini, dan aku kira aku akan mati. Aku menahan napas. Itu pertama kalinya dia menyebut kecelakaan yang membuatnya lumpuh. Aku bisa bayangkan, kataku pelan. Dan kamu selamat. Itu nggak mudah. Dia tertawa kecil, kering. Kadang aku nggak tahu itu keberuntungan atau kutukan. Aku ingin memeluknya saat itu. Tapi aku hanya menggenggam tangannya, pelan, tanpa memaksa. Dan dia tidak menolak. Sejak malam itu, ada jarak yang perlahan memudar di antara kami. Dia mulai memanggil namaku lebih sering. Sinta, bisa ambilin buku itu? Atau, Sinta, kamu udah makan? Dan aku mulai berani bertanya. Tentang masa kecilnya, tentang musik favorit, tentang mimpi-mimpinya yang belum kesampaian. Aku dulu pengen jadi penulis, katanya suatu sore saat kami duduk di taman belakang. Kenapa enggak? Jadi, karena aku pikir, enggak ada yang mau baca cerita orang seperti aku. Aku menatapnya, serius. Aku mau. Dia menoleh, menatapku sejenak. Sekarang iya. Tapi dulu, enggak ada siapa-siapa. Diam sebentar, lalu aku bertanya pelan. Boleh? Aku tahu siapa yang ninggalin kamu waktu itu? Dia menunduk. Tunangan. Dan sahabatku sendiri. Rasanya seperti ditampar angin dingin. Mungkin ini alasan kenapa dia membangun tembok di sekelilingnya. Mungkin luka itu belum benar-benar sembuh. Maaf, kataku pelan, dia hanya mengangguk lalu menatap langit. Tapi kamu beda. Kamu datang, bukan karena aku sempurna. Justru saat aku hancur, aku menggigit bibir, menahan air mata. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak merasa sebagai orang yang terpaksa. Aku merasa dipilih, diterima. Malam, itu di buku catatanku aku menulis. Terkadang, menikah bukan tentang seberapa siap kita memulai, tapi seberapa kuat kita mau bertahan, Yan. Dan hari ini, aku memilih bertahan, bukan karena kewajiban, tapi karena aku melihat harapan di balik luka itu. Ada luka yang nggak terlihat, tapi terasa beratnya setiap kali seseorang menatap dengan cara tertentu. Reza punya tatapan seperti itu. Tatapan yang kadang kosong, kadang tajam, dan kadang seperti seseorang yang sedang tenggelam dalam kenangan yang tak mau pergi. Aku tahu dia sedang mencoba. Pelan-pelan, dia membuka pintu kecil dalam dirinya, membiarkan aku masuk meski hanya selangkah. Tapi setiap kali aku rasa aku mulai dekat, dia mundur lagi. Hari itu, udara lembab setelah hujan. Kami sedang duduk di ruang baca, dan Reza sedang membaca buku lama, yang sampulnya sudah mulai mengelupas. Aku sedang menata rak buku ketika satu foto jatuh dari antara halaman bukunya. Aku refleks mengambilnya sebelum dia sempat mencegah. Foto itu sepasang muda-mudi. Reza dan seorang perempuan. Senyuman mereka lebar, cerah, terlalu bahagia untuk seseorang seperti Reza yang aku kenal sekarang. Tanganku kaku. Aku menatapnya. Dia menatap balik. Tapi kali ini, tidak marah. Tidak juga menegur. Namanya Nisa, katanya pelan. Tunangan aku dulu. Aku mengembalikan fotonya.
Kamu masih menyimpannya? Bukan karena aku nggak bisa move on, katanya cepat, seolah membela diri. Tapi karena aku pengen ingat rasanya, dikhianati. Aku menahan napas, tak ingin memotong, karena aku tahu. Ini mungkin satu dari sedikit kesempatan dia bicara jujur. Kami udah tunangan 1 tahun. Aku kira dia orang yang akan tetap tinggal meski semuanya berubah. Tapi setelah kecelakaan itu, dia tertawa kering. Dia pergi. Dan lucunya, dia pergi bareng sahabat yang selama ini aku percaya. Aku menatapnya, hatiku terasa sesak. Gue butuh waktu lama buat terima itu. Terima bahwa ternyata cinta bisa pergi semudah itu. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, tidak ada benteng di matanya. Makanya aku dingin sama kamu. Karena aku takut, kalau aku terbiasa, lalu kamu juga pergi. Aku menggigit bibir. Perlahan, aku duduk lebih dekat. Aku bukan mereka, Reza. Dan aku juga nggak datang karena kamu sempurna. Dia menunduk, tidak membalas. Tapi dari cara napasnya terdengar lebih berat, aku tahu luka itu belum kering. Belum akan sembuh dalam waktu dekat. Tapi aku ingin tetap ada. Malam harinya, aku duduk di balkon kamarku, memandangi langit malam yang kosong tanpa bintang. Angin meniup pelan rambutku. Pikiranku masih penuh dengan cerita tadi. Bagaimana seseorang bisa terluka sedalam itu dan masih sanggup bertahan? Dan kenapa? Aku merasa begitu ingin memeluk semua luka itu. Besok paginya, aku mendapati kamar Reza kosong. Kursi rodanya juga nggak ada di tempat biasa. Panik. Aku langsung turun ke taman belakang. Dan di sana, aku melihatnya. Sendirian. Duduk dengan kepala tertunduk. Kamu kenapa kesini sendiri? Tanyaku, setengah berlari ke arahnya. Aku butuh udara, tapi wajahnya pucat. Tangan kirinya gemetar. Aku tahu dia kesakitan, tapi menolak menunjukkan. Reza, kamu kenapa? Dia tidak menjawab. Aku jongkok di sampingnya, mencoba melihat wajahnya, tapi dia hanya berkata satu hal. Aku muak jadi orang yang lemah. Hatiku nyeri mendengarnya. Tapi aku tahu, ini bukan waktunya memeluk atau menenangkan dengan kata-kata manis. Jadi aku cuma duduk di sampingnya, bersama rasa lelah yang dia sembunyikan. Kamu bukan lemah, Reza. Kamu cuma manusia. Dia menoleh pelan. Matanya merah, tapi tidak menangis. Dan manusia boleh lelah, boleh takut, bahkan boleh jatuh. Tapi, selama masih ada yang mau berdiri di sampingmu, kamu nggak kalah. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu muncul. Tapi tanganku menyentuh jemarinya, dan untuk pertama kalinya, dia menggenggam balik. Hari-hari berikutnya, aku bisa merasakan sesuatu mulai berubah. Reza mulai lebih jujur tentang rasa sakitnya. Kadang dia bilang, hari ini moodku jelek, atau aku cuma pengen sendiri. Dan aku belajar menghargai itu. Hubungan bukan soal selalu ada, tapi tahu kapan harus mundur untuk memberi ruang. Suatu malam, saat kami duduk berdua, dia bertanya, Sinta, kamu pernah ngerasa kehilangan arah? Aku tertawa kecil. Tiap hari, dia ikut tertawa. Aku pikir aku sendirian. Kita semua nyasar, Reza. Tapi kalau nyasarnya bareng, mungkin jalannya nggak sesepi itu. Dan dia tersenyum. Kali ini, senyum yang bukan hanya di bibir, tapi sampai ke matanya. Tapi semua hal baik selalu diuji, dan kami belum tahu bahwa badai sesungguhnya sedang menunggu di depan. Sesuatu yang akan mengguncang semua yang sudah mulai tumbuh. Sesuatu yang bisa membuatku bertanya, apa aku mencintainya karena siapa dia? Atau karena aku sudah terlalu dalam untuk mundur? Setiap orang menyimpan rahasia. Tapi ada rahasia yang terlalu besar untuk disimpan selamanya. Aku tahu, sejak awal, Reza bukan orang biasa. Bukan cuma karena sikapnya yang terlalu rapi, atau pikirannya yang terlalu tajam, tapi karena caranya melihat dunia, seolah dia pernah berdiri di atasnya, lalu memutuskan turun. Tapi tetap saja,
Aku tidak pernah benar-benar curiga, karena aku terlalu sibuk belajar memahami dia yang sekarang, sampai lupa menanyakan dia yang dulu. Reza Hartawan, atau Reza siapa? Semuanya bermula dari satu sore yang biasa saja. Aku sedang merapikan rak buku kerjanya di ruang baca. Salah satu lemari yang biasanya selalu terkunci, tiba-tiba tidak dikunci. Mungkin dia lupa. Atau mungkin memang waktunya. Aku bukan tipe pencari masalah, tapi aku manusia. Dan manusia punya satu kelemahan besar, rasa ingin tahu. Di dalamnya ada beberapa dokumen. Rapi, tertata. Tapi yang paling menarik adalah satu map coklat dengan cap confidential di pojoknya. Saat kubuka, jantungku langsung melonjak. PT Arkana Group nama, Reza Hartawan, Saputra Jabatan, founder and CEO. Aku terpaku menatap nama itu berkali-kali. Founder? CEO? Itu artinya Reza bukan cuma anak majikan. Dia adalah pemilik perusahaan besar. Arkana Group, salah satu grup usaha terbesar di Indonesia. Media, real estate, digital, bahkan startup teknologi. Aku tahu nama itu. Semua orang tahu. Tanganku gemetar. Semua berubah. Malamnya, aku tidak langsung bicara. Tapi sikapku berubah, dan Reza tahu. Dia menatapku saat makan malam, matanya tajam seperti biasa. Tapi ada keraguan di sana. Dan sebelum aku sempat membuka mulut, dia yang lebih dulu bicara. Kamu buka laci itu, ya? Aku tak bisa menyangkal. Aku menelan ludah. Kenapa kamu nggak bilang siapa kamu sebenarnya? Dia menaruh garpunya. Napasnya dalam. Aku capek jadi Reza Hartawan. Capek dikejar-kejar wartawan, investor, wanita-wanita yang jatuh cinta pada bayangan. Bukan diriku. Dia menatapku lurus-lurus. Jadi aku pergi, berhenti, menyamar, dan akhirnya tinggal di rumah keluarga jauh yang tak banyak orang tahu. Aku masih menatapnya, setengah terkejut, setengah bingung. Kenapa kamu nggak cerita? Karena aku takut kamu berubah. Aku terdiam. Aku takut. Begitu kamu tahu siapa aku, kamu akan mulai melihatku seperti semua orang, sebagai nama besar, bukan orang yang sedang belajar berdiri lagi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagian dari diriku merasa dibohongi, tapi bagian lain merasa bodoh. Karena entah sejak kapan aku mulai mencintainya. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kursi rodanya, tapi karena cara dia menahan luka dan tetap berusaha hidup. Apa kamu marah? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Enggak, tapi aku bingung. Dia menunduk. Aku ngerti, aku minta maaf. Aku cuma pengen tahu, rasanya dicintai tanpa harus jadi siapa-siapa. Aku duduk di sampingnya. Napas kami bersisian, jarak kami dekat. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa jauh darinya. Bukan karena dia berbohong, tapi karena aku harus menjawab pertanyaan besar yang kini menggantung di antara kami. Kalau ternyata dia bukan siapa-siapa, apa aku tetap memilih tinggal? Malam itu aku menangis, diam-diam. Bukan karena kecewa, tapi karena hatiku terasa penuh. Terlalu banyak emosi dalam satu waktu. Cinta, kebingungan, rasa takut kehilangan. Aku menulis di buku catatanku. Terkadang, yang paling menyakitkan bukan kebohongan, tapi kenyataan bahwa kita harus menyesuaikan ulang perasaan yang sudah terlanjur, tumbuh di atas kepercayaan. Esoknya, rumah itu mulai terasa berbeda. Aku jadi canggung, Reza juga. Kami tetap bicara, tapi tidak seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang menggantung, dan kami sama-sama belum tahu bagaimana menyentuhnya. Tapi sore itu, saat dia memanggilku ke ruangannya dan meletakkan satu kotak kecil di meja, aku tahu semuanya belum selesai. Kalau kamu mau pergi, katanya, pelan, aku nggak akan tahan. Tapi kalau kamu mau tinggal, aku janji nggak akan menyembunyikan apapun lagi. Aku membuka kotaknya. Di dalamnya, bukan perhiasan mahal, tapi sebuah buku tulis. Di halaman pertama tertulis, catatan Reza. Untuk orang pertama yang bertahan lebih lama dari rasa takutku sendiri. Dan aku menangis lagi.
Karena cinta sejati memang nggak selalu datang dengan cara yang manis. Kadang datang dalam bentuk luka, rahasia, dan keberanian untuk tetap tinggal. Setelah semua yang terungkap, hubungan kami seperti kaca yang retak. Masih berdiri, masih bisa melihat satu sama lain, tapi setiap kali disentuh, rasanya sakit. Reza mencoba bersikap seperti biasa, masih dengan senyum tipisnya, masih dengan kopi hitam tanpa gula setiap pagi, dan obrolan ringan di sore hari. Tapi, aku tahu, ada yang berubah. Dan yang berubah itu adalah aku. Aku jadi ragu setiap kali ingin bicara. Setiap kali dia tersenyum, aku bertanya dalam hati, apakah ini senyum seorang pria yang mencintaiku, atau CEO yang pandai menyembunyikan segalanya? Ketika dia menggenggam tanganku, hatiku bertanya, apa aku dicintai, atau sedang diuji? Aku benci ini, bukan karena dia berbohong, tapi karena aku sudah jatuh terlalu dalam sebelum sempat tahu semuanya. Dan sekarang, aku berdiri di tengah pusaran antara dua pilihan, mencintainya sebagai Reza, suami yang penuh luka, atau sebagai Reza hartawan, pria, dengan dunia yang bukan milikku. Titik puncaknya datang 3 malam setelah pengakuan itu. Kami sedang duduk di balkon, malam tenang, suara jangkrik, udara dingin, semua terasa terlalu damai untuk hati yang sedang berantakan. Kenapa kamu diam terus akhir-akhir ini? Tanya Reza. Suaranya lembut, tapi tajam. Dia tahu. Aku berubah, aku menatapnya. Lama. Dalam diam yang panjang. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kataku akhirnya. Mulai dari jujur aja. Aku menarik napas. Dalam. Aku bingung, Reza. Aku menikah sama seseorang yang aku kira aku kenal. Tapi ternyata kamu bukan sekadar anak majikan. Kamu bukan orang biasa. Dan aku takut. Takut bahwa semua yang kita bangun ini hanya karena kamu ingin lari dari dunia kamu yang sebenarnya. Dia menunduk. Tidak memotong. Mendengarkan. Aku takut aku cuma jadi tempat kamu berlindung sementara. Dan ketika kamu siap balik ke dunia itu, dunia di mana kamu punya segalanya, aku ditinggal. Aku menahan napas, lalu menambahkan, aku gak tahu apakah kamu mencintaiku karena aku, atau karena aku datang saat kamu lemah. Diam. Lama sekali. Lalu dia bicara, suaranya pecah. Aku mencintaimu karena kamu adalah satu-satunya orang yang melihat aku. Saat aku bahkan gak bisa lihat diriku sendiri. Hatiku terasa seperti diremas. Tapi kamu benar, Sinta. Aku pengecut. Aku nyembunyiin siapa aku, bukan cuma dari kamu, tapi dari diriku sendiri. Karena aku gak sanggup lihat dunia yang membentuk aku jadi orang yang selalu takut kehilangan. Aku menatapnya, matanya merah. Tapi dia tetap menatapku. Teguh. Aku gak akan paksa kamu buat tinggal. Tapi aku mohon, kalau kamu pergi, jangan karena kamu ngerasa gak pantas. Karena kamu lebih dari cukup. Aku menangis saat itu juga. Beberapa hari setelah itu, aku minta waktu untuk pulang ke desa. Reza tidak mencegah. Dia hanya bilang, kalau kamu kembali, aku akan tunggu. Di rumah, ibu menyambutku dengan kehangatan yang membuat hatiku pecah. Di pelukannya, aku akhirnya bisa menangis sepenuh hati. Apa kamu mencintainya? Tanya ibu. Malam itu, aku tidak menjawab. Tapi aku tahu jawabannya. Di desa, aku kembali pada hidup yang tenang. Tapi tiap malam, aku membaca ulang catatan Reza yang dia tinggalkan dalam kotak kecil itu. Aku nggak tahu bagaimana cinta itu datang. Tapi kamu datang saat aku hancur. Dan tetap tinggal. Kalau itu bukan cinta, aku nggak tahu lagi apa artinya. Aku menangis. Lagi. Karena aku sadar, aku mencintainya. Bukan karena siapa dia di dunia luar, tapi karena siapa dia ketika semua itu dilepas. Dan aku tahu, kalau aku pergi sekarang, aku akan kehilangan satu-satunya orang yang membuatku merasa berarti. Bukan sebagai perawat, tapi sebagai manusia. 2 minggu kemudian, aku kembali. Rumah itu tidak berubah. Tapi Reza, saat melihatku masuk ke ruang baca, berdiri dengan bantuan tongkat. Langkahnya masih goyah,
tapi ada cahaya di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Selamat datang pulang," katanya, nyaris berbisik. Aku berlari ke arahnya dan memeluknya, erat. Seolah dunia akhirnya kembali utuh. Dan di telinganya, aku bisikkan, "Aku tinggal, bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu sukses, tapi karena aku gak bisa bayangin hidup tanpa kamu." Hari itu, Reza menangis. Dan aku tahu, luka yang selama ini mengurungnya mulai sembuh. Dan aku tidak ragu lagi. Karena cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk sempurna. Kadang, cinta datang dalam luka dan bertahan dalam keberanian. Setelah semua air mata, semua kejujuran, dan semua keberanian untuk tetap tinggal, akhirnya kami berdiri di titik ini, aku dan Reza. Bukan lagi dua orang asing yang terjebak dalam pernikahan tanpa cinta, tapi dua manusia yang akhirnya memilih untuk saling menggenggam, walau dunia mulai mengguncang dari luar. Dan ya, dunia menunggu. Dengan segala gemuruhnya, semuanya dimulai dengan sebuah berita di salah satu media daring. Reza Hartawan terungkap, CEO Arkana Group, ternyata tinggal di pedesaan, menikahi seorang perawat. Aku hampir menjatuhkan ponsel saat membacanya. Lengkap dengan fotoku saat sedang mendorong kursi rodanya di halaman belakang. Entah dari mana foto itu diambil. Tapi yang jelas, privasi kami lenyap hanya dalam semalam. Reza terlihat tenang saat kutunjukkan berita itu. Tapi aku tahu dia marah. Bukan karena rahasianya terbongkar, tapi karena aku harus ikut terbakar. "Aku akan selesaikan ini," katanya pendek. Tegas, dingin, tapi tatapannya padaku tetap hangat. Hari itu juga, dia menelepon seseorang dari kantor pusat Arkana Group. Pertama kalinya sejak kami menikah, dia benar-benar menghubungi jaringannya sendiri. Dan sejak itu, semuanya berubah. Dalam beberapa hari, orang-orang mulai datang. Wartawan, tim media, keluarga. Besar Reza yang selama ini diam. Mereka berdatangan seperti badai. Beberapa datang dengan sopan, tapi lebih banyak yang datang dengan tatapan menilai. "Apa kamu sungguh menikahi dia karena cinta? Sejak kapan kamu kenal perempuan itu?" "Perawat ya?" "Wah, sederhana banget ya pilihannya." Aku tersenyum, menahan marah. Tapi Reza, tanpa ragu, berdiri di sampingku, bahkan kadang di depanku. "Dia bukan pilihan sederhana," katanya, di depan keluarganya. Dia satu-satunya yang enggak melihatku sebagai CEO. Dia melihatku sebagai manusia. Dan saat dia mengucapkan itu, aku tahu, aku enggak sendirian lagi. Tapi tekanan itu tidak berhenti. Media mulai membuat narasi sendiri. Pernikahan karena utang. Perempuan desa panjat sosial. Reza Hartawan, pengusaha yang lemah karena cinta. Aku mulai lelah membaca komentar. Bahkan tetangga-tetangga di desa ikut berspekulasi. Kasihan anak itu, jadi bahan gosip. Udah, cantik, sayang, milih laki-laki yang lumpuh. Sakit? Banget. Tapi aku belajar bahwa dunia akan selalu punya suara. Yang penting adalah suara siapa yang kupilih untuk kudengar. Dan aku memilih suara Reza, yang tiap malam menatapku dan berkata, "Kita mungkin gak bisa tutup mulut orang lain, tapi kita bisa tutup telinga, peluk yang erat, dan jalan terus." Reza pun mulai aktif kembali. Perlahan, dia kembali ke dunia bisnisnya, tapi dengan cara yang baru. Dari rumah, dengan waktu yang dia atur sendiri. Dia mulai bikin program rehabilitasi digital untuk penderita cacat gerak. Dan aku ikut mendampinginya, bukan cuma sebagai istri, tapi sebagai partner. Kita mulai dari ruang baca yang dulu sunyi itu, mengubahnya jadi mini kantor. Dia di kursinya, aku di mejaku. Kadang saling lempar ide, kadang hanya saling menemani dalam diam. Dan di setiap momen itu, aku merasa utuh. Satu malam, saat kami duduk di balkon, aku berkata pelan, "Kamu yakin kita kuat menghadapi semua ini?"
Dia tidak langsung menjawab, hanya menggenggam tanganku dan berkata, "Aku nggak tahu. Tapi selama kamu masih di sini, aku siap coba berkali-kali." Hari demi hari, kami mulai membangun ulang kehidupan. Tantangan datang satu persatu, tapi sekarang kami punya cara baru menghadapi semuanya, dengan kejujuran dan komunikasi. Reza memperkenalkanku secara resmi dalam acara Arkana Foundation sebagai istri sekaligus rekan yang membantuku pulih dalam hidup dan dalam kerja. Dan saat semua orang berdiri dan bertepuk tangan, aku menatapnya. Dia tidak menoleh, tapi aku tahu, dia tahu aku sedang tersenyum. Aku merasa dilihat, diakui, dicintai, sampai hari itu datang. Hari saat satu surat tiba, tanpa nama pengirim. Isinya hanya satu foto lama, Reza, bersama Nisa, dan tulisan tangan di belakang. Cinta itu tak semudah yang kamu kira. Hati bisa berubah. Dan kamu akan tahu siapa yang sebenarnya tulus. Aku menatap surat itu lama dan tahu ujiannya belum selesai. Tapi aku juga tahu, kali ini aku nggak akan lari. Karena cinta sejati bukan soal siapa yang datang paling dulu, tapi siapa yang memilih bertahan sampai akhir. Ketika surat itu datang, aku merasa seolah waktu berhenti. Reza di sampingku, memandangi surat itu tanpa suara. Foto lama itu menunjukkan Reza dan seorang wanita, Nisa. Matanya penuh dengan pertanyaan, dan aku tahu dia juga merasakannya. Ketegangan yang menguat, seperti bayangan yang kembali hadir setelah lama terpendam. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. "Apa ini, Reza?" tanyaku pelan. Dia menatap foto itu sejenak, kemudian menghela napas. "Nisa, dia pernah menjadi bagian dari hidupku sebelum kecelakaan itu. Sebelum aku berubah, aku menatapnya. Ada kepedihan dalam matanya yang tak bisa disembunyikan." "Jadi kamu masih ada perasaan untuk dia?" Reza terdiam. Beberapa detik, dia tampak ragu, lalu dia berkata dengan suara pelan, "Aku tidak bisa membohongi diriku, Sinta. Aku cinta dia dulu. Tapi itu masa lalu. Saat aku berada di dunia yang berbeda, dunia yang aku pikir akan selalu ada. Nisa adalah bagian dari itu." Aku menunduk, merasakan beratnya kata-kata itu. Tapi sesuatu dalam diriku, sesuatu yang telah kami bangun bersama, meski penuh luka, membuatku tetap ingin mendengar lebih banyak. "Aku tahu kamu takut kehilangan aku, Reza," kataku akhirnya. "Tapi aku juga takut kalau selama ini aku hanya jadi pelarianmu dari rasa sakitmu sendiri." Reza menatapku tajam. "Aku nggak ingin kamu merasa seperti itu. Kamu bukan pelarian, kamu adalah pilihan. Aku ingin percaya padanya. Aku ingin tahu bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran." Tapi bayangan Nisa di foto itu terus mengganggu pikiranku. Wajah yang seakan muncul kembali, menantangku, memaksaku mempertanyakan kepercayaanku. Hari-hari setelah itu penuh dengan kebingungan. Reza semakin sibuk dengan bisnisnya, tapi aku tahu, ada hal yang tidak bisa dia hindari. Masa lalu yang selalu datang di saat-saat genting. Suatu pagi, saat aku sedang sarapan, teleponnya berbunyi. Aku tahu, ini saatnya. Aku harus bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan, Reza?" Tanyaku dengan tegas, tapi hatiku bergetar. Dia memandangku sejenak, kemudian mengangkat telepon itu. "Nisa ingin bertemu. Dia kembali ke Jakarta," katanya dengan suara datar. Hatiku terasa seperti terhenti. "Dan kamu akan pergi bertemu dengannya?" Reza menatapku, tatapan yang dalam. "Aku tidak tahu, Sinta. Aku tidak ingin menilai apapun, karena aku tahu kamu berhak tahu segalanya. Tapi aku ingin jujur. Nisa adalah bagian dari hidupku yang tak bisa aku lupakan begitu saja." Aku merasa seluruh tubuhku terhimpit. Hati ini seolah dibelah dua. Aku tahu, ini bukan tentang siapa yang lebih penting. Ini tentang bagaimana kami melihat satu sama lain, tentang bagaimana kami berjuang bersama untuk masa depan yang mungkin masih kabur. Malam itu, setelah Reza pergi menemui Nisa, aku berjalan keluar ke taman belakang rumah.
Aku hanya ingin berpikir. Aku mencoba mencari kejelasan dalam hatiku, dalam rasa yang terus menggangguku. Cinta itu aneh. Dia datang tanpa kita minta, dan pergi ketika kita tidak siap kehilangannya. Tapi dalam hati, aku tahu satu hal. Reza dan aku telah melalui terlalu banyak untuk membiarkan hal kecil ini menghancurkan apa yang sudah kami bangun. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan, tidak bisa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Saat Reza kembali, aku sudah menunggu di ruang makan. Wajahnya lelah, matanya merah, dan dia tidak segera menatapku. Tapi aku tahu, saat dia duduk di hadapanku, semua pertanyaan yang menggangguku selama ini akhirnya bisa terjawab. Sinta, suara Reza bergetar. Aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskan semuanya. Nisa memang bagian dari masa lalu, tapi aku tahu sekarang, dia bukan masa depanku. Kamu adalah masa depanku. Aku terdiam. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan betapa beratnya semua yang baru saja aku dengar. Tapi aku tahu, ini adalah jawaban yang aku tunggu. Aku akan tetap di sini, Sinta. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Karena aku tahu sekarang, kamu adalah satu-satunya yang bisa membuatku merasa hidup. Cinta itu bukan soal siapa yang dulu, tapi siapa yang ada di sini sekarang, yang akan bertahan bersama. Aku memandangnya, matanya yang penuh dengan kejujuran dan penyesalan. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipiku. Apakah kita bisa mulai dari sini? Tanyaku pelan, lebih kepada diriku sendiri daripada padanya. Reza mengangguk pelan. Kita mulai dari sini, aku janji, Sinta. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, hidup kami mulai stabil. Media sudah berhenti mengejar, dan orang-orang mulai menerima kami, bukan karena siapa kami, tapi karena apa yang kami pilih untuk menjadi. Reza kembali mengelola perusahaan dengan bijaksana, dan aku tetap berdiri di sampingnya, sebagai teman, sebagai pasangan, sebagai cinta yang tidak pernah surut. Suatu pagi, saat aku dan Reza duduk di balkon menikmati matahari terbit, aku memandangnya dengan tenang. Dunia masih penuh dengan hal-hal yang tak terduga, namun satu hal yang aku tahu dengan pasti, apa yang kami miliki sekarang adalah sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Aku mencintaimu, Reza, kataku dengan penuh keyakinan. Reza tersenyum, memegang tanganku dengan erat. Aku juga mencintaimu, Sinta, lebih dari yang bisa aku ungkapkan. Dan dalam keheningan pagi itu, kami berdua tahu bahwa apapun yang datang, kami akan menghadapinya bersama. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih benar, melainkan tentang siapa yang memilih untuk bertahan.